Rokan Hilir salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang letaknya di pesisir timur Pulau Sumatera. Berdiri pada tanggal 4 Oktober 1999 dan ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Bagan Siapiapi ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir. Ibu kota kabupaten yang berada di muara Sungai Rokan ini bernama Bagan Siapiapi. Pusat pemerintahan berada di Komplek Perkantoran Batu Enam Bagan Siapiapi yang memiliki panorama yang indah karena berada di tepi muara Sungai Rokan yang berhadapan langsung ke Laut Selat Malaka. Rokan Hilir berbatasan di sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu, sebelah timur dengan Kota Dumai, sebelah barat dengan Provinsi Sumatera Utara. Sebagai salah satu pilar keamanan pangan, pelaku usaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah UMKM memiliki peran penting dalam penjaminan pangan yang aman dan bermutu. Karena 99,5% industri pangan di Indonesia merupakan UMKM. Menyadari hal tersebut, dalam membangun perekonomian di Kabupaten Rokan Hilir, pemerintah kabupaten yang berada di hilir Sungai Rokan ini masih menjadikan usaha mikro kecil dan menengah sebagai program utama dalam meningkatkan perekonomian rakyat. Saat ini bagaimana membina UMKM yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Jadi kami atas nama pemerintah akan bekerja sama nantinya dengan perusahaan-perusahaan yang ada di tempat kita ini. Baik itu dari Pertamina Hulu Rokan maupun perusahaan-perusahaan lainnya, bagaimana menyalurkan CSR-nya untuk membantu UMKM yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini. Supaya bagaimana juga kita tahu saat ini bahwa di mana-mana kemiskinan ekstrim. Untuk mengatasi kemiskinan ekstrim ini tentunya UMKM yang ada di tempat kita ini bisa bekerja untuk menambah penghasilan mereka. Dan ini juga langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui pembinaan UMKM ini. Pelatihan serta modal usaha yang akan kita bantu untuk masyarakat Kabupaten Rokan Hilir supaya untuk mengatasi juga usaha kecil menengah ini bisa berkembang dengan baik di Kabupaten Rokan Hilir. Berbagai program disusun dalam rangka pembangunan dan pengembangan UMKM oleh pemerintah Rokan Hilir melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten yang beribu kotakan Bagan Siapiapi ini. Di antaranya dengan melakukan pendataan lengkap koperasi dan UMKM pada tahun 2022. UMKM yang terdata diberikan pembinaan dan bantuan dalam upaya pengembangannya. UMKM di sektor makan minum itu sebanyak 6.243 UMKM. Sementara dari sektor makanan minum yang sudah kita realisasi untuk pengizinan NIB atau nomor induk berusaha sebanyak 230 dan untuk halal 103 UMKM. Yang pada saat ini program Dinas Koperasi yaitu bekerjasama dengan pihak terkait seperti BRI, itu penyaluran bantuan bagi pelaku usaha yaitu bantuan BPOM dari tahun 2020 sampai 2022.
dan pembiayaan KUR. Yang ketiga, Pertamina terkait dana CSR, pinjaman bagi pelaku usaha. Dan PT P5, dana bergulir, pembiayaan modal bagi usaha UMKM. Pada tahun 2022 dan juga sampai 2024 itu pertumbuhan UMKM sangat meningkat sekali, karena kami dari Dinas Koperasi UMKM itu telah melaksanakan sosialisasi terhadap sumber daya manusia, baik itu tentang produk halal dan juga tentang produk kemasan, mendesain kemasan, dan juga tentang pemasaran. Pembinaan dan pengawasan senantiasa diberikan kepada UMKM yang telah berjalan agar tetap eksis meski di situasi yang sulit, terutama di masa pandemi. Banyak di antara usaha UMKM yang ada di kabupaten ini mampu bertahan. Usaha mie ini misalnya, meski pandemi memporak-porandakan perekonomian Indonesia, usaha mie yang berada di pusat kota Bagan Siapi-Api ini tetap bertahan, bahkan mampu menghidupi karyawannya. Setiap hari puluhan kilo mie dihasilkan baik dalam bentuk basah maupun dalam bentuk kering. Walau telah menggunakan teknologi yang modern dalam proses produksinya, mulai dari tahapan pengadukan, penggilingan hingga pemotongan dan pencetakan mie, semua proses ini tidak hanya menggunakan tenaga mesin, namun juga memerlukan tenaga manusia dalam pemrosesannya, yang menjadikan usaha mie menjadi salah satu usaha yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Usaha kecap ini juga tergolong usaha mikro kecil menengah, juga memberikan peluang kerja bagi masyarakat karena masih menggunakan tenaga manusia sebagai tenaga utama dalam proses produksinya. Usaha ini juga mampu bertahan meski pandemi melanda Indonesia. Usaha veteran yang telah mampu bertahan puluhan tahun di Bagan Siapi-Api adalah usaha kacang pukul HH. UMKM satu ini adalah salah satu UMKM yang telah mapan baik dari segi manajemen maupun operasionalnya. Proses pembuatan produknya yang memerlukan banyak tenaga manusia ini membuka lapangan kerja bagi masyarakat Bagan Siapi-Api. Kacang pukul dari usaha yang berada di Jalan Perdagangan nomor 45B Kota Bagan Siapi-Api ini telah menjadi oleh-oleh wajib bagi wisatawan yang berkunjung ke kota ikan ini. Salah satu jenis UMKM yang juga berkembang pesat di Kabupaten Rokan Hilir adalah usaha pengolahan hasil perikanan, terutama perikanan tangkap. Bagan Siapi-Api pernah dikenal sebagai kota penghasil ikan terpenting, sehingga dijuluki sebagai kota ikan. Pada tahun 1928, Bagan Siapi-Api disebut sebagai kota penghasil ikan terbesar kedua di dunia setelah kota Bergen di Norwegia. Dalam satu tahun, hasil tangkapan ikannya bisa mencapai puluhan ribu ton. Ekspor hasil laut berkembang menjadi salah satu pilar ekonomi rakyat. Bagan Siapi-Api menduduki papan atas daerah-daerah penghasil ikan terbesar di dunia. Potensi perikanan yang besar ini menjadikan usaha di bidang pengolahan ikan, terutama ikan tangkap, menjadi salah satu usaha yang cukup berkembang di Bagan Siapi-Api. Usaha pembuatan ikan asin adalah salah satu usaha kecil menengah yang bergantung pada produksi ikan tangkap, mampu berkembang pesat di Rokan Hilir. Sebagaimana kita ketahui, Rokan Hilir terdiri dari daratan dan lautan. Di Bagan Siapi-Api adalah pesisir, baik pesisir lautan maupun pesisir sungai, itu banyak ikan Rokan Hilir. Nah, masalah pengelolaan ikan, kalau di daratan namanya ikan salai. Itu ada di daerah Tanah Putih, Rantau Kopar, atau daerah-daerah yang ada aliran sungainya, seperti daerah Selinginan, Kecamatan Tanah Putih lah pada umumnya. Dan untuk di daerah pesisir, itu ada daerah Pasir Mekapas, Sinaboy, Sungai Bakau lah penghuluannya, dan terutama di Bagan Siapi-Api itu sendiri, yaitu di daerah Nelayan dan Pulau Baru, Pelabuhan Baru. Bagaimana kita ketahui bahwa dengan adanya pengelolaan ikan asin ini, di nelayan, di Kampung Nelayan, dalam usaha satu, itu sekitar 42 pengusaha UMKM, pengelolaan ikan asin.
dan itu menampung tenaga kerja sekitar 300 sampai 400 orang, bahkan ada 500. Ini luar biasa. Seperti kita lihat bersama, ikan diambil dari laut, kemudian memakai tenaga kerja, yang mana tenaga kerjanya mohon maaf banyak masyarakat kita. Dan alhamdulillah, kalau lancar, saya tanya langsung pada mereka, kalau lancar bagaimana, ikan banyak, cuaca bagus, itu bisa masyarakat yang bekerja dapat menghasilkan 100.000, 200.000 sehari. Memang kalau ikan tidak ada, bisa menghasilkan 50, 30.000, sampai 60.000 sehari. Yang jadi permasalahan tentu adalah masalah cuaca dan ikan itu sendiri. Nah, ini tentu PR besar, pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah kami, Bapak Bupati, bagaimana dalam pengelolaan ikan asin tersebut kita menggunakan alat-alat teknologi sesuai dengan zaman. Jadi ketika ikan banyak, tidak bergantung pada cuaca. Tapi dengan teknologi alat pengering, itu bisa secepatnya. Karena gini kita ketahui, ini cuaca panas, tapi hasil ikan kurang juga bermasalah. Ini kedepannya harus dipikirkan bagaimana pengelolaan ikan asin menggunakan teknologi. Nah, juga perlu kami sampaikan, kemana hasil ikan asin ini? Ini pemasarannya luar biasa. Pemasarannya sampai ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ada ke Jakarta, ada ke luar negeri. Ini luar biasa pengelolaan ikan asin. Alhamdulillah kita lihat sendiri, sekali lagi menampung tenaga kerja yang luar biasa. Lumayan 500 orang, untuk daerah nelayan saja 500 orang. Dan untuk daerah Sungai Bakau, Sungai Nyamuk itu juga banyak, sekitar 100 orang. Berarti pemerintah Rokan Hilir terbantu sekitar 600-700 orang tenaga kerja dengan melalui ikan asin ini. Jadi pengelolaan ikan asin ini selain masyarakat dapat terbantu, tenaga kerja terbantu, juga saya yakin dan saya sudah menikmati, rasanya sangat enak sekali. Sangat luar biasa lezatnya. Mungkin berbeda dengan ikan asin yang ada di luar Rokan Hilir, terutama di luar Bagan Sepi Api ini. Jadi yakin kalau kita ingin merasakan, coba datang Bagan Sepi Api atau di luar sudah ada jual. Perkembangan UMKM ikan asin juga tidak luput dari perhatian pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui berbagai program pembinaan dan bantuan usaha. Untuk bantuan dari BPOM dari Provinsi Riau itu mereka menggulirkan dana setiap tahunnya sebanyak 1.400.000 untuk bantuan bagi pelaku UMKM. Dan juga termasuk itu yang pelaku UMKM di bidang ikan asin seperti yang berada di KPL, di, Kampung Baru ya, dan juga di Palika, di nelayan itu di jalan utama. Pada saat ini untuk pembangunan fisik dari Pemkab Rohil belum terrealisasi mengingat adanya defisit anggaran. Dan kami tahun 2018 dan 2017 hanya memperoleh itu anggaran dari dana pusat, yaitu pasar Labuhan Tangga, ya pasar Lahasim, dan juga pasar yang ada di Palika yang saat ini dikelola oleh pihak koperasi. Dan direncana untuk tahun 2024 kami akan membuat garai yang difokuskan atau dipusatkan di samping kantor pos dan giro Bagan Sepi Api yang terletak di depan MIS Bupati Rokan Hilir. Tahun 2023 kami hanya memperoleh bantuan dana pusat, yaitu tentang sosialisasi sumber daya manusia, dan kami membuat pelatihan tentang kemasan produk UMKM itu sendiri, dan juga kami kemungkinan akan mengadakan pelatihan menjahit bagi pelaku penjahit yang termasuk miskin ekstrim, di antaranya kepala rumah tangga ya, atau ibu-ibu yang merupakan rumah tangga tunggal. Dan kami melaksanakan program untuk 18 kecamatan.
satu kecamatan kami akan mengambil 2 orang pelaku UMKM di bidang menjahit. Dan kami juga akan serahkan mungkin mesin jahit setelah diadakan pelatihan, akan diserahkan mesin jahit supaya akan berkelanjutan. Selain dikenal sebagai kota penghasil ikan terbesar, Bagan Siapiapi juga dikenal sebagai sentra penghasil ikan asin. UMKM yang satu ini berkembang pesat karena didukung potensi alam yang mencukupi. Salah satu usaha pengolahan ikan asin yang kini berkembang pesat adalah usaha ikan asin Lancar Jaya Abadi. UMKM yang berada di Kampung Baru, ujung Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kota Bagan Siapiapi ini baru 3 tahun berdiri. Namun perkembangan usaha pengolahan ikan asin satu ini terbilang cukup cepat. Saat ini usaha ikan asin Lancar Jaya Abadi telah mempekerjakan belasan hingga puluhan tenaga pengolah ikan asin setiap harinya. Minimal 50 kg ikan segar diolah setiap hari menjadi ikan asin. Bahkan tak jarang sampai ratusan kilo hingga 2 ton ikan segar mampu disulap menjadi ikan asin. Adalah Junaidi, sosok di balik kesuksesan usaha pengolahan ikan asin Lancar Jaya Abadi. Dilatar belakangi kesulitan ekonomi yang menimpa ia dan keluarganya setelah hengkang dari perusahaan tempat ia bekerja, Junaidi bersama sang istri Helma Malini memulai usaha yang ia rintis 3 tahun lalu. Kami sebetulnya dulu usaha kami makanan, warung kan. Nah, lahirlah kami di kantin sekolah SMP 1 kan. Corona kan, corona warung tutup total. Buat warung kopi pun malam razia kan tutup. Di mana Pak? Di depan SMP 1. SMP 1 mana? Bagan. Oh. Nah, di situ kami tinggal dulu kan. Nah, dari situlah sekian lama kami nganggur kan, ngomong ya makan apa payah gitu kan. Itulah terbuka lah, jual ikan lah kami kan, ikan basah ke pajak kan. Nah, kadang tak habis. Nah, kalau tak habis itulah berangsur kami buat ikan asin, seketek kan. Nah, lama-lama, itulah banyak yang tahu kan. Nah, dikasih ikan, modal lah doh, dikasihnya dulu ikan, yang sama pedagang pasar tuh yang tak habis kan. Nah, suruhnya olah dulu, nanti lah terjual baru bayar. Nah, begitu selanjutnya. Nah, itu kan mulai banyak kan. Nah, itulah pindah kami. Pindah dari situ kan. Pindah dari situ. Pindah kemari. Selanjutnya corona lama. 2 tahun lebih. Hampir 3 tahun kan. Nah, usaha lain tidak ada nampak kami kan ikut lah. Dan mulai dari situlah kami mulai ikan. Sampailah sekarang. Berlokasi persis di tepian sungai yang terhubung langsung dengan laut, menjadikan distribusi ikan segar ke pabrik pengolahan ikan asin milik pria yang kini berusia 54 tahun ini semakin mudah. Keadaan ini memberikan keuntungan bagi usaha ayah dari 5 orang anak ini dari segi biaya transportasi. Meskipun terlihat mudah, ternyata proses mengolah ikan segar menjadi ikan asin tidaklah sesederhana yang dilihat. Ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam proses pengolahan. Tahap pertama, ikan segar yang didapat dari nelayan harus melalui tahap pembersihan. Pada tahap ini, ikan dibedah untuk dikeluarkan isi perutnya. Setelah itu kepala ikan dipotong, ikan dibelah 2. Pada tahap ini diperlukan tenaga kerja yang banyak. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan bergantung dengan jumlah ikan segar yang didapat. Untuk 50 kg ikan saja dibutuhkan 3-4 orang pekerja. Jika ikan yang didapat mencapai jumlah hingga ton, jumlah pekerja bisa mencapai puluhan orang. Untuk pemotongan dan pembersihan ikan harus selesai dalam 1 hari agar ikan tidak mengalami pembusukan. Tahap kedua adalah penggaraman.
Setelah ikan dibersihkan, ikan lalu digarami. Ikan yang bersih diletakkan dalam wadah tangki penggaraman, kemudian ditaburi garam dan diaduk. Ada pula penggaraman ikan dilakukan di luar tangki penggaraman, cukup diaduk di lantai. Teknik ini dilakukan bagi ikan-ikan yang akan menjadi bahan pembuatan pelet atau terasi. Ikan yang sudah digarami kemudian diendapkan selama 1 malam, agar garam meresap dengan baik ke dalam daging ikan. Untuk proses penggaraman, Junaidi tidak sembarang menggunakan garam. Garam yang digunakan harus berkualitas tinggi agar ikan asin yang dihasilkan juga berkualitas. Setelah dihendapkan selama semalam, ikan yang sudah digarami kemudian dijemur di terik matahari. Junaidi cukup beruntung karena halaman tempat usaha ikan asinnya cukup luas. Hal ini memudahkan baginya untuk membangun wadah-wadah penjemuran ikan yang cukup besar dan dapat menampung ikan dengan jumlah yang banyak. Satu persatu ikan diletakkan di wadah penjemuran dan disusun dengan rapi. Tidak ada yang saling tumpang tindih antar satu ikan dengan ikan lainnya. Ikan-ikan yang dijemur harus mendapatkan sinar matahari secara maksimal agar ikan dapat kering dengan sempurna. Kondisi cuaca sangat menentukan keberhasilan dari proses pembuatan ikan asin. Cahaya yang kurang akan memperlama keringnya ikan. Ikan yang dijemur juga tidak boleh terkena air, apalagi air hujan. Ikan akan membusuk jika tersiram air selama proses penjemuran. Beberapa kendala juga dihadapi Junaidi dalam proses pembuatan ikan asin, terutama saat musim hujan. Kurangnya ikan segar yang didapat dari nelayan kadang juga menjadi masalah. Apa kepandaian mengolah ikan? Kau dapat dari mana? Alami. Alami, uji coba. Misalnya dari menengok kan, menengok ikan asin yang lah kering buatan orang lain tuh kan. Sekali ke gudang nampak orang membelah ikan. Itulah awalnya. Kami coba. Karena kami malu untuk berguru dulu kan. Jadi harus ada korban. Memang pertama banyak ikan terbuang, kadang tak jadi kan. Enak mau nyawa tak berguru. Terbuang, dah lanjut terus. Cuman kan dulu kan istilahnya ikan-ikan siso. Kami buat ikan asin dulu kan. Jadi tak merasa begitu rugi awak kan. Nah lama-lama mulai pandai. Itu baru berani beli ikan. Beli ikan, dibelah, digaram, dijemur. Per harinya bisa membuat di awal-awal tahun awal membuat ikan asin itu berapa banyak Pak? Paling 10 kilo, 15 kilo. Berapa tahun tuh membuat sebanyak-banyak itu yang bisa? Mau setengah tahun. Karena kami sambil di pasar kan. Itulah. Setelah itulah mulai sepiber, 2 piber. Apa tuh piber nih? Ikannya, ikan basahnya. Sepiber. Sepiber ini 100 kilo. Piber 100 kilo kan. Sekilo, 150 kilo. Beransur-ansur kan. Sudah tuh mulai banyak. Tak mampu awak lagi kan. Pasalah pakai tukang belah. Tak mampu. Pertama dulu awak belah sendiri, garam sendiri, nyemur sendiri. Itulah kalau sedang banyak. Kalau sedang sedikit, ini paling 50 kilo sekarang nih. Tapi kalau sedang banyak, mau sampai beton, sampai 2 ton. Itu ramai orang membelah ibu-ibu nih. Oh gitu. Itu kalau banyak ikan dapat? Kalau banyak ikan. Bukan kalau bukan banyak pesanan? Bukan, Banyak tapi ikan. tergantung ikan dari laut. Oh, kalau seberapa pun banyak ikan, itu pasti akan diambil orang juga? Kalau pembeli tetap ada dia. Tinggal tergantung harga lagi kan. Minimal 50 kilo sehari ya? Kalau masa sekarang iya. Minimal 50 kilo sehari. 10 kilo sehari. Kalau rata-rata setiap hari itu? Kalau diglobalkan per bulan, aku rasa mau sampai 200 kilo sampai 300 kilo sehari. Karena bulan itu kan dia pasangkan. Kalau pas pasang surut, pasang besar air ikan kurang. Nanti kalau pas pasang mati ikan banyak biasanya kan. Itu contoh sedikit 50 kilo, nanti banyak sampai 2 ton. Iya. Jadi kalau global 1 bulan, harinya 200. per harinya itu lagi kira. Kalau sebulan. Meski menghadapi beberapa kendala dalam usahanya, Junaidi mampu bertahan dan bahkan tercatat sebagai salah seorang pemilik UMKM ikan asin yang berhasil di Bagan Siap Yakti. Kurangnya modal,
sulitnya mendapatkan ikan segar dari nelayan menjadi kendala bagi pengembangan usaha. Hal ini juga tidak luput dari perhatian pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Program pembinaan dan bantuan pun digulirkan, tidak saja kepada UMKM pengolahan ikan asin, tapi juga nelayan sebagai pemasok bahan utama pembuatan ikan asin. Baik, begini kami juga telah menghubungi beberapa investor bagaimana ikan penghasilan nelayan ini kita bantu dan dijual di sini, dan bisa tentunya bagaimana ini bisa menjadi hilirnya kita buat di sini dan kita buat pabriknya. Tentunya kita mengundang investor untuk macam pengalengan ikan asin, termasuk juga nanti terasi. Tentunya juga kita membantu nelayan-nelayan kita ini, apalagi tahun 2023 ini kita membantu ada sekitar 10 miliar untuk nelayan kita yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, termasuk juga transportasi, mesin boat, juga termasuk lengkap semuanya itu telah dilaksanakan dan telah dilelang, dan ini akan kita salurkan ke nelayan-nelayan kita yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini, khususnya daerah pesisir, Penipahan, juga Sinaboy, juga Pangko. Ini yang kita usahakan supaya nelayan-nelayan kita juga nanti akan juga terus sampai mulai dari Tanjung Medan sampai tentunya ke hilir muaranya, ke muara Batu Enam ini. Inilah rencana kita bagaimana nelayan-nelayan ini bisa tentunya berkembang dan penghasilnya akan meningkat.